Yo, what's up? Kali ini gue sama temen gue, namanya Gio. Gio aja lah. Dan gue sama Gio bakal nge-review tentang ini Melo Ini tuh RT25. Melo RT25. Dia tuh bapaknya RTA, soalnya yang lain masih 24, dia udah 25 sendiri. Dan juga dia RT, rumah tangga, kepala rumah tangga banget, bro. Dia retractable top. Aduh, kita nge-vape dulu deh kok. Gitu dulu kok. Dari tadi gua. Gimana penampakannya Melo RT25 ini? Kita langsung lihat lebih dekat lagi ya. Ini dia RT25. Melo by Elite. Oke, di sini kita ada Melo RT25. RT itu singkatan dari apa? Ya, ini dia retractable top, atau di atasnya bisa digoyang-goyang, yombray. Yang kita dapat di sini ada bentar nggak kelihatan. Kita buka dulu aja. Ini ada pilihannya silver atau black. Nah, gue dapetnya yang silver. Di sini kelihatan nggak sih? Oke, di sini ada keep out of reach of children. Oke, sisanya lu baca sendiri dah tuh. Tanda configuration 1 Melo RT25 with IRLC 0,15 ohm head coilnya. Terus ada IRL 0,15 ohm head juga. Ada 1 kali 1 510 watt peak adapter. Itu buat apa sih namanya? Gripitnya. Ada ER head adapter. Itu apa? Tuh, adapter juga. Terus ada silikon top, ada 2 seal ring, ada 1 user manual yang kalian gak bakal baca. Made in China. Harus 18 plus, jadi yang buat bocah-bocah jangan nge-vape dulu ya. Ntar kita para vapers dianggap nggak benar. Oke, mau gimana pun juga orang awam pasti ngelihatnya vape itu asap bukan uap. Oke. Kita lihat dalamnya. Wow, keren. Oke, kita buka. Mana bukanya? Ininya nggak penting, buang. Oke, yang kita dapat. Wow, nggak penting juga. Jadi, user manual. Kalian pengen baca juga, bodo amat. Terus kita buka dulu. Di dalamnya kita ada yang silikonnya tadi itu. Ntar gue kasih tahu caranya gimana makanya. Terus ini ada coil adapter. Jadi kalian itu bisa pakai Melo yang coil jadi atau coil UCC Melo yang lama. Terus dimasukin ke sini, masukin dulu ke sini. Ntar sini tinggal disambungin ke RTA-nya. Ini dia artisnya. Sak ngek cup. Ini. Nah, ini dia kenapa dinamakan retractable top. Jadi dia atasnya bisa di slide. Di tackling, yombray. Nggak terlalu ngelos, nggak terlalu susah juga dibuka. Ini ngepas kok. Oke, yang ini adapternya ini. Jadi kalian bisa taruhnya di sini. Lucu ya. Jadi ini nggak kemana-mana. Terus kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini dia. Coilnya itu quad coil atau 4 coil. Kelihatan kan? Dia punya... Bentar, ini cara ngebukanya gimana sih? Oke, cara bukanya itu tinggal buka. Puter. Aduh, lama. Oke. Nah, bawahnya kayak gini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Oke. Dia ada berapa nih? IRL key 0,15, KTH 60 sampai 200 watt. Itu mungkin range-nya itu segitu ya. Masih kelihatan ya. Kita dapat coil cadangan dan coil cadangan ini beda. Dia itu cuman satu doang, tapi gede banget. Tuh, lihat udah kayak kuburan Cina. Gede banget. Dia sama 0,15 ohm juga. Kelihatan nggak sih? Oke, 0,15 juga. Dia tapi wattnya itu 50 sampai 150 watt. Oke, Sekarang kita pasang langsung yang quad coil ya. Yang quad coil kita pasang. Wow, keren banget. Oke, tinggal dipasang. Gimana pasangnya? Ini. Jadi dia ini punya 4,5 mili. Jadi lu bisa nyimpen liquid 4,5 mili, 4,5 mili. Lumayan banyak karena dia besar sekali. Ukurannya 25 mm. Coba kita pasang di sini ya. Jelas ya, kayak ikan teri pakai helm. Jelas, nggak lucu kayak gini ya, jelek. Kita pakai di kakaknya ini ya, kakaknya Wismac Mini.
Nah, ini bagus nih. Keren. Wow. Ini nggak boleh diliatin nih. Ininya nih. Oke, gimana produksi vapornya? Kita langsung lihat aja. Oke, di sini udah ada Melo RT25 by Elif. Dia gede banget, asli gede banget, dan dia panjang. Gue masang di DNA 200. Nih, lihat compare sama yang RDA. Recoil. RDA recoil, oke. By Green. Adjustable airflow-nya ada di bawah. Di airflow cuma ada di bawah air hole. Dia ada di sini sama di sini. Ya, dia tuh bisa ditutup. Nggak terlalu keras, nggak terlalu ngelos juga. Dia tuh otomatis ngelock gitu kalau udah apa namanya udah ketutup semua, jadi dia nggak bisa muter terus-terusan 360 derajat gitu. Ya, misalnya buka segini, sebaliknya juga segitu. Misalnya dibuka setengah gini, kelihatan nggak? Ya, belakangnya juga sama gitu ya. Buat drip tip, dia ini drip tipnya bisa gede banget ini tuh. Terus habis itu bisa diganti drip tipnya, ada adapternya juga. Jadi adapternya kecil banget, kecil. Tinggal dipasang sini. Kita pakai Drip tip noli. Asli. Cantik, bro. Cara ngisi liquidnya gampang. Tinggal di Liquidnya Malflurry. Jadi kayak milkshake Oreo. ini rasanya enak, makanya gue pengen fullin. Oke, that's enough. Cek ohm. Di sini kita dapat ohmnya. Mana sih ohm? Oh ya, nih 0,18. 0,18. Nah, kelihatan ya. Jadi beda-beda di tiap mod. Kadang ada yang nempel. Nah, padahal tulisan di coilnya kan 0,15. Tapi kadang keluarnya ada yang 0,17, ada yang 0,18. Karena ngaruh sih dari kontak poin dari pin coil cadangan sama si pin ke 510-nya itu. Gue bakal coba di 70 watt dulu kali ya. Gue pakai airflow yang kecil banget. Tebel. Enak, 70 watt. enak. Tapi tesnya kalau menurut gue sih kurang. Belum keluar mungkin ya. Ini gara-gara baru masuk liquid juga, adaptasi dulu biasanya. Kita naikin, kita main di 90. 90. Airflow otomatis digedein dikit. Lumayan lah, emang lebih terasa soalnya potnya lebih gede. Jadi kalau misalnya liquid yang krim itu emang Lebih panas, lebih baik. yap. Kita cobain naikin lagi jadi 100. Wadap, mantep banget. Om telolet om. Om, telolet om. Ya, yap, kelihatan 150 watt. Makin tebel. Ini tuh ngerasa ada panasnya di tenggorokan tuh udah terasa banget. Gabungan antara throat heat dan panas dari coilnya itu. Ini kalau UCC itu kayaknya nggak mungkin ada burn spot gitu, cuman nggak tahu jadinya panas banget. Kalau yang suka naiknya cepet, ini enak banget. Flavornya untuk karakter US ya. Ini Malflurry itu tadi liquid US 60 ml. Nikotinnya 4, lupa dijelasin. Oh ya, nikotin. Nah, nikotin 4. Jadi kalau yang suka throat heat sama flavor pakai tank ini oke sih untuk kelas OCC ya. Panas mungkin tiap orang beda-beda kali ya. Ada yang suka panas banget, ada yang enggak. Ini buat gua sih standar lah, karena biasa flow chasing, jadi di panasnya masih enak karena whiteboard dianya. Bawahnya airflow-nya open banget, jadi ngeplong langsung ngisepnya, nggak terlalu berat. Ini buat kelas tank OCC, kapasitasnya 4,5 mili, ini enak banget sih buat segini. Ini untuk yang kuat coil ya, enak banget. Menurut lu ini bisa buat jadiin cloud chasing nggak ya? Kalau dari panitianya bisa, kayaknya oke juga nih. Tapi kayaknya masalahnya cloud chasing mechanical mode. Ini keluar banget jadinya. Nah, kita tes di mechanical. Ah, bagus tuh. Nah, kita tes. Ini Manhattan V1. Autentik, bro. Wih. Oke, kita coba di mechanical mode. Dia agak Overhang. overhang. Nah, Dia hanging dikit. nah tapi itu udah ukuran dikit 24 mm tuh mechanikalnya. Tapi dikit banget.
Airflow-nya ketutup. Oke, cloud production-nya masih sama sih. Ini bisa sih sebenarnya buat cloud chasing, cuman ya lu gak bakal menang, cuman ya buat standar mah bisa lah ya. Buat daily nih masih oke. Overhangnya dikit banget. Ya kurang lebih 0,05 karena dibagi 1 mili kiri kanan. Ini sama kayak pakai RDA 0,15. Ngangkatnya langsung, responsif banget. Gimana ya tanggapan lu buat vapers yang minim budget? Akhirnya mereka memutuskan buat beli barang-barang yang clone, dan clone-nya juga clone abal gitu. Gua nge-vape udah lama, kurang lebih seumur lah sama Andra. Buat vapers baru, kalau masih minim budget, ya it's okay. Karena awal-awal kita takut pasti buat ngeluarin budget ya. Karena kan ini bukan barang yang kita beli terus udah gitu nggak dipakai lagi gitu. Buat jangka panjang juga. Jadi buat awal sih, kalau buat clone, kita pilih-pilih lah. Karena clone juga kan kualitasnya banyak ya. Ada dari KW1, KW2, KW Super atau bilangnya clone 1:1 gitu. Pilih-pilih, kita cari toko yang buat kita nyaman, dia kasih penjelasannya juga bagus. Jadi nggak setengah-setengah gitu nanti belinya, daripada udah beli clone lagi, terus rusaknya cepet, belanja lagi, keluar duit 2 kali. Sayang banget. Belum lagi resiko kalau meledak. Nah itu dia, itu yang kita takutin sih. Apalagi dikasih baterainya nggak jelas. Wah, ngeri banget. Kalau misalnya yang underage gitu gimana ya tanggapan lo? Kalau underage, buat gua sih ya kayaknya jangan dulu deh. Kalian udah ngerti apa gitu, walaupun kalian cuman dari teman-teman, wah ini aman, ini itu kan baru sekedar dari temen. Dari umur juga kalian kayaknya masih belum. Orang menilainya nanti berbeda gitu. Jangan merusak citra vapers gitu. Itu dia. Ajarin buat vapers yang newbie yuk, gimana caranya vaping with attitude Di tempat umum. Di tempat umum kayaknya kita kontrol aja, pakai electrical nih ya, dari electrical dulu ya. Kita mainnya watt santai dulu aja. Disemburnya jangan ke depan, jangan ke atas. Kita semburnya ke bawah, jadi orang nggak terlalu keganggu. Yep. Nah, walaupun itu tempat memang smoking area, cuman kan vapor productionnya lebih banyak tuh kalau buat di vaping dibanding kita rokok gitu ya. Ya sama kurang lebih. Kita isep, nggak usah panjang-panjang kayak kita mau cloud chasing, kayak biasa aja, kayak kita nikmatin. Buangnya pelan-pelan, jadi nggak ngeganggu ke orang lain. Jadi jangan jangan sampai merusak citra para vapers. Jangan nyembur ke muka orang. Nah itu nggak boleh banget kayak. Keganggu banget bro, asli biarpun wangi ya. Ya itu semua review singkat dari kita. Thank you banget buat kalian yang udah support gue balik lagi ke YouTube. Buat komen-komen gue yang sebelumnya, di video gue sebelumnya, naikin semangat gue lagi buat nge-YouTube lagi. Ini orang udah lama hilang nih, kurang ajar. Thank you buat teman-teman gue yang udah support, saudara-saudara gue yang udah support, semua kita di sini. Vaping itu bukan cuma sekedar nge-vape, tapi itu buat brotherhood juga, buat nyari teman. Kita bisa berbagi ilmu, dan ya vaping itu beda sama rokok. Kalau misalnya ada orang yang mikir vape itu nggak beda jauh sama rokok, gimana? Vaping itu uap bukan asap. Nah, uap bukan asap, hashtag uap bukan asap. Vaping itu lebih aman, nggak aman di dompet. Iya, paling ya nggak aman di dompet aja sih. Tapi kalau misalnya lu mikir lagi, kalau misalnya kita ngeluarin duit vape paling berapa sih buat otentik-otentikan yuk? Paling ya 5 juta, 6 juta lah ya. Oke, betul. Lebih 5 juta, 6 juta lah. Oke, dibandingin lu ngerokok, sebungkus misalnya 10.000, anggap yang paling mahal 25.000 lah. 25.000. Ntar lu ngerokok, mahalnya di mana? Mahalnya ya di rumah sakit. Itu dia. Karena kita nggak mau kalau dari ngerokok itu memancing sel-sel kanker di paru-paru. Itu dia. Ya itu review singkat dari kita, semoga bermanfaat buat kalian yang pengen nyobain RTA ngebul tapi super gede. Jadi dia udah kuat coil. Gua Andra Kuplay, gua Gio Ajalah. Keep vaping.